Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil Munsif Ahmad, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, akan membawakan materi yang berkaitan atau yang membahas tentang kewenangan peradilan agama dalam menangani kasus poligami. Langsung saja ya. Jadi gini, berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, lembaga ini memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, termasuk di dalamnya permohonan poligami, perselisihan hak dan kewajiban suami istri, perceraian, dan isbat nikah. Artinya, seseorang yang ingin berpoligami tidak cukup hanya menikah secara agama atau mencatatkan ke KUA, tetapi wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Nah, dasar hukum poligami ini sendiri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana pada pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan agama jika ingin beristri lebih dari satu. Kemudian pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan 3 syarat penting. Yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Yang kedua, istri menderita cacat atau penyakit. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain alasan tersebut, maka harus ada persetujuan istri pertama dan bukti kemampuan berlaku secara adil, baik secara ekonomi dan emosional. Nah, untuk memahami peran peradilan agama secara nyata, saya akan mengangkat kasus yang terjadi di Cianjur pada tahun 2023, di mana seorang pria muslim menikah lagi dan telah mengantongi 2 buku nikah resmi. Namun, proses pernikahan keduanya tidak melalui izin dari pengadilan agama dan tanpa sepengetahuan istri pertama. Akhirnya, istri pertama ini melaporkan hal tersebut ke Pengadilan Agama Cianjur. Nah, dari pengadilan agama tersebut menyatakan bahwa suami tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai pasal 279 KUHP yang mengatur larangan melakukan pernikahan ganda secara tidak sah. Ini menunjukkan bahwa pernikahan kedua tanpa izin tidak hanya melanggar hukum administrasi pernikahan, tapi juga dapat masuk ke ranah pidana. Nah, bagaimana perspektif syariat Islam dalam hal ini? Jadi, memang dalam perspektif Islam, poligami diperbolehkan sebagaimana termuat dalam surat An-Nisa ayat 3. Namun, izin itu tidak sepenuhnya mutlak. Islam juga mensyaratkan keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istrinya. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 129, Allah memperingatkan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku secara adil, meskipun sangat ingin. Makanya, para ulama menyimpulkan bahwa poligami harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, dan tanpa menyakiti pasangan. Oleh karena itu juga, peradilan agama hadir sebagai lembaga yang memastikan syarat-syarat keadilan itu terpenuhi, bukan untuk menghalangi syarat, tapi untuk melindunginya. Nah, bagaimana agar kasus-kasus seperti ini tidak terus terjadi? Nah, di sini ada beberapa langkah yang perlu diperkuat. Yang pertama, sosialisasi aturan poligami harus ditingkatkan, terutama di daerah. Kan biasanya seperti kita tahu lah, banyak dari daerah-daerah yang sangat tertinggal atau kurangnya pemahaman gitulah. Nah, yang kedua sendiri, peradilan agama ini harus memperketat evaluasi permohonan poligaminya dengan memberikan pendampingan hukum yang jelas bagi para pihak.
Dan ketiga, perlindungan terhadap istri pertama dan anak-anak dari pernikahan sebelumnya juga harus menjadi pertimbangan utama. Nah, dengan begitu, poligami bisa dilakukan secara adil, bertanggung jawab, dan sesuai hukum, bukan semata-mata karena keinginan pribadi. Nah, jadi pada intinya, peradilan agama memegang peran penting dalam menjaga keadilan dan legalitas praktik poligami di Indonesia. Poligami memang diperbolehkan oleh syariat, namun tidak bisa dijalankan tanpa mekanisme hukum. Semoga dengan pemahaman ini kita semua semakin sadar bahwa berumah tangga bukan hanya soal hak, tapi juga kewajiban dan tanggung jawab moral serta hukum. Sekian dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.